Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 2, wujud benda. Di pembelajaran 3 ini ada pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematika, dan SBDP ya adik-adik, di halaman 81 sampai dengan 87. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti akan ada playlist untuk di tema dan subtema tersebut. Ini kan kelas 3 subtema 1 ya. Nah, dan juga pembelajaran di subtema tersebut. Atau kalau mau lihat subtema lain, kelas lain, atau tema lain, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 ya, dibuka warna birunya diklik. Nanti akan masuk ke playlist di kelas tersebut ya. Contohnya seperti ini nih. Ada tema 1, tema 3, tema 2 dan seterusnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 kelas 3 tema 2, diklik putar semua seperti ini. Video yang akan diputar pertama kali adalah video dengan halaman yang paling awal. Ya, karena Karina buatnya berurutan. Contohnya ini kan halaman 1 sampai 4. Dan seterusnya sampai bawah. Misalnya adik-adik mau lihat, diem dulu nih di sini, nanti muncul ya kayak gini. Ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini ada bacaan judulnya benda padat. Nah, salah satu wujud benda antara lain adalah padat ya adik-adik. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, banyak sekali adik-adik contoh benda padat di sekitar kita. Apa contohnya? Batu, pensil, dan kursi ya. Ini merupakan benda padat. Kenapa sih mereka digolongkan sebagai benda padat? Nah, yuk kita cari tahu sifat benda padat tersebut. Kita melakukan pengamatan dulu, kita amati benda-benda padat yang ada di sekitar kita. Nanti tuliskan sifat benda padat ya berdasarkan pengamatan kita. Nah, jadi kalau benda padat, kita jawab di sini ya. Benda padat memiliki volume adik-adik. Dan bentuk tetap atau tidak berubah. Tidak berubah-ubah. Ya. Nah, bentuk benda padat tidak dipengaruhi oleh tempatnya, tempat atau wadahnya. Nah, ini adik-adik ya sifat dari benda padat. Jadi dia punya volume dan bentuknya tetap. Contohnya ada bola. Ya dia bentuknya segini aja dan dia ada volumenya. Ya. Nah, kemudian dia juga tidak dipengaruhi oleh tempat lain. Kalau dia ditaruh di dus seperti ini bentuknya tetap seperti ini. Ya, dia ditaruh di plastik seperti ini, plastik contohnya, ya bentuknya ya tetap bola, ya. Nah, sekarang berikutnya. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang, lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok, kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Ya, jadi alat yang digunakan adalah ember, gelas, dan juga kantong plastik. Nah, langkah-langkah percobaannya yaitu seperti ini adik-adik. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Ya, misalnya apa? Batu, pensil, pulpen, dan lain-lain. Masukkan ke dalam ember, kemudian ke dalam kumpulkan di dalam ember, lalu masukkan kemudian ke dalam gelas dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini, ya. Jadi kita kan tadi punya alat ember, gelas, dan kantong plastik, ya. Lalu benda-benda yang kita temukan nanti kita akan analisa atau kita amati untuk kita centang di sini. Dicontohkan dari bukunya pensil. Nah, di sini ada tabel bentuknya berubah sesuai tempat. Kalau tidak berarti kita silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Ya, ini kita centang. Lalu dapat digenggam dan tidak dapat digenggam. Ya. Yang kedua, Karina contohkan misalnya ada buku
Ada pensil, ada buku ya. Nah, kalau buku ini dia bentuknya berubah sesuai tempat kita silang, lalu yang ini kita centang. Kemudian yang bagian ini juga sama ya. Setelah itu Karina coba temukan kelereng. Kelereng ini kita silang dan dia bentuknya tetap ya walaupun wadahnya berubah dan dapat digenggam. Kemudian setelah kelereng Karina temukan rautan. Ya, ini sama seperti tadi ya. Karena bentuknya bendanya padat. Sekarang apalagi ya adik-adik ya? Batu mungkin ya, batu. Ya, jangan yang gede-gede ya adik-adik, yang kecil atau batu kerikil deh ya. Nah, ini kita silang, ini centang, ini silang. Ya, jadi rata-rata benda padat yang kita temukan itu di bagian kolom bentuknya berubah itu kita silang. Ya, bentuknya tetap kita centang. Dapat digenggam semuanya, bendanya berwujud jadinya bisa digenggam. Ya, jadi yang tidak digenggam ini kita silang semuanya. Kamu telah melakukan percobaan, hasil percobaanmu telah diperoleh, ya. Nah, dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Nah, jadi benda padat mempunyai sifat titik-titik. Kita jawab ya. Nah, jadi benda padat itu tetap atau tidak dipengaruhi oleh wadahnya, tempatnya ya, atau wadahnya. Kalau ada garis miring itu maksudnya atau ya adik-adik ya. Nah, kemudian dapat digenggam karena bentuknya padat. Ya. Berikutnya, apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Ya, sama ya. Nah, sekarang sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak rumahmu ke sekolah. Ya. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya pada orang tuamu ya. Nah, contohnya di sini ya. Nah, kita jawab dulu yang ini nih ya. Berapa sih jarak yang ditempuh? Nah, kalau ini nanti beda-beda karena kan rumah adik-adik ke sekolah tuh beda-beda. Contohnya kalau Kak Rina itu kalau berdasarkan Kak Rina biasanya bisa juga kita lihat dari peta ya. Dari Google Map itu bisa kelihatan kalau Kak Rina itu dari sekolah Kak Rina, dari rumah Kak Rina ke sekolah yang ada terdekat sekolah dasar di Kak Rina itu adalah 1 kilometer dan 275 meter ya. Kemudian, sekolah Dayu berjarak 6 kilometer dari sekolah. Jarak sekolah ke pasar 7 kilometer. Berapa jarak yang ditempuh dari rumah Dayu ke pasar? Nih, rumah Dayu 6 kilometer dari sekolah, terus dari sekolah ke pasar 7 kilometer. Berarti kayak gini gambarnya. Ini rumah Dayu. Ya, terus ini tadi sekolah. Ini ada tulisannya nih, sekolah, ini pasar. Berarti kita tambahin, ini tambah ini ya. Jadi 6 kilometer ditambah 7 kilometer sama dengan 13 kilometer ya. Nah, sekarang kita selesaikan soal cerita di bawah ini. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang ditempuh adalah 350 meter. Nah, lomba pun segera dimulai. Saat Udin sudah sampai di garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berarti adik-adik berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni? Tadi jarak totalnya 350 ya. Terus Beni baru baru menempuh 200 meter. Berarti untuk sisa jaraknya adalah kita mengurangi 350 meter dikurangi dengan ini ya, dia baru 200 meter. Jadi sisanya adalah 350 dikurangi 200 yaitu 150 meter ya. Jadi sisanya 150 meter. Kedua, jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter.
Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Berarti kita tentukan selisihnya ya, yaitu dengan mengurangi eh, angka ini ya, karena lebih lebih jauh atau lebih besar jarak Siti, berarti kita mengurangi jarak rumah Siti dan jarak rumah Edo. 4.740 meter kita kurangi 2.500 meter ya. Nah, kita kurangin nih, boleh deh coret-coretan dulu di sini ya. Nah, 4.740 dikurangin 2.500 ya. 0 ini 4 turun, 4 dikurang 0, 4, 7 dikurang 5, 2 ya. Kemudian 4 dikurang 2, 2. Jadi 2.240 meter. Nomor 3, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jaraknya adalah 3 km. Setelah menempuh 3 km, bannya bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Nah, pertanyaannya, berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepedanya sampai sekolah? Berarti yang ditanya tuh berapa kilometer jarak? Berarti kita kurangin aja 3 km dikurangin 2 km. Berapa? 1 km ya. Kalau mau diubah jadi meter berarti 1.000 meter. Sekarang Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bis. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bis telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut? Kita ubah dulu ini menjadi kilometer. 50.000 meter sama dengan berapa kilometer ya adik-adik? Dibagi 1.000, jadi kita coret nolnya 3, jadi 50 kilometer. Baru deh kita kurangin 130 kilometer, kita kurangin sama 50 kilometer. Berapa nih hasilnya adik-adik? 80 ya, 80 kilometer. Ini adalah sisa jarak yang harus ditempuh oleh bis tersebut. Sekarang bantulah Siti untuk menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Ya. Nah, ini rumah, ini pasar, ini sekolah. Jarak dari rumah ke pasar sudah diketahui di sini 100 meter. Lalu, jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah itu 100 meter nih, yang ini ya, sudah ada. Berapa jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Nah, 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Berarti ini akan kita kali 3 ya adik-adik. Bisa 3 kali 100 meter atau 100 meter kali 3 bebas ya. Jadinya 300 meter ya. Nah, berikutnya, apakah suara musik termasuk benda adik-adik? Tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena suara musik itu tidak mempunyai massa ataupun dia tidak menempati ruang atau volume. Ini sebenarnya sudah ada juga di pembelajaran subtema 1 ya, tentang yang termasuk benda tuh yang apa. Nah, suara, angin, terus apa ya? Suara dan angin itu tidak termasuk benda ya. Nah, mari kita nyanyikan lagu barisan musik. Nah, kalau ini nanti dengarkan lagu dari Bapak atau Ibu guru ya adik-adik ya. Nah, gerakan kakimu dengan 2 jenis gerakan. Gerakan yang lemah, lembut seperti gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, seperti contoh ini nanti diikuti arahan dari Bapak dan Ibu guru ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!